Oke, jadi di minggu ke-9 ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih konsep sebuah session. Kan biasanya kalau teman-teman dengar kata-kata session atau sesi itu kan melekat pada apa? Nek menurut teman-teman melekat pada suatu apa sih? Autentik. Login bukan ya, Pak? Nah, benar. Jadi teman-teman pasti akan terbayang itu langsung terkait dengan login, logout kan seperti itu. Jadi session itu implementasinya itu hampir dominan di kunci di dalam login dan logout itu. Login logout atau autentifikasi atau autentikasi. Nah, di situ teman-teman biasanya main ke sana. Nah, sekarang kita coba sebelum main ke autentikasi, sebelum contoh login dan logout itu kita mainkan, alangkah baiknya kita mengenal dulu sesi itu sebenarnya apa. Di dalam rubrik ini nanti kita coba untuk 1 sampai ini kita jelajahi semua ya. Seperti kemarin kita masuk di M9 ini, session dan filter atau routes. Nanti kita coba untuk bermain. Jadi kalau nanti teman-teman teorinya baca sendiri aja ya. Jadi sebenarnya sesi itu adalah periode waktu yang dimulai ketika seseorang pengguna itu mulai berinteraksi dengan satu sistem atau aplikasi. Jadi paling tidak itu di dalam website itu ada suatu variabel yang disebut dengan global variabel. Biasanya teman-teman masih ingat nggak? Super global itu ada apa saja? Ada session underscore, apalagi dollar underscore post, dollar underscore get. Itu kan merupakan bentuk-bentuk data yang ada di dalam global variabel di dalam sebuah implementasi website. Itu yang paling penting teman-teman. Terus kalau misalkan kita membaca beberapa referensi, pasti akan menemukan status login, riwayat belanja dan lainnya. Itu adalah merupakan suatu bentuk-bentuk sesi. Ini masih sesi ya teman-teman. Jadi ada juga teman-teman yang pernah mendengar cookies atau mungkin mendengar lagi suatu metadata. Nah, itu merupakan contoh-contoh implementasi dari suatu penyimpanan data di dalam sistem website. Salah satu contohnya adalah sesi. Nah, di dalam sesi, di dalam konsep PHP itu teman-teman bisa melihat diagram ini saja, lebih enak. Jadi paling gampang ketika anggap aja ketika Anda membuka website itu sebenarnya ada dua interaksi, yaitu ada sistem servernya yang teman-teman nanti itu digunakan sebagai tempat meletakkan webnya itu yang untuk memberikan layanan. Misalkan Anda beli hosting, itu pasti dia akan nggak mungkin kalau beli hosting terus tiba-tiba nggak dapat server. Kecuali kalau Anda beli domain, biasanya kadang-kadang nggak dapat server karena domain itu alamat, sedangkan hosting itu cara meletakkan kita di web suatu data. Nah, di situ servernya akan melayani. Ketika ada request melakukan permintaan, maka server memberikan. Nah, ceritanya teman-teman, sesi itu disimpan di sini. Nah, sesi itu nanti akan disimpan di server sehingga nanti akan mengunci ketika kita melakukan login dan logout. Tinggal tergantung dari pengguna. Session itu disetting berapa destroy-nya, berapa menit atau berapa detik destroy-nya, itu tergantung dari penggunaan juga. Nah, secara umum kalau kita mengingat-ingat terkait dengan yang native ya, yang PHP native itu seperti ini. Jadi sesi itu mesti ada kata-kata session start. Kemudian di sini ada session username, terus ini adalah contoh tambahan data ke dalam sesi. Terus kemudian ini adalah cara mengakses sesi. Apakah berbeda Pak kalau nanti di kode igniter? Nah, kalau teman-teman amati apakah berbeda? Jawabannya beda karena grammarnya berbeda. Yang native itu menggunakan bentuk grammar struktur seperti ini, dan yang kode igniter nanti dia memiliki bentuk yang seperti ini. Jadi apakah lebih mudah atau lebih sulit? Sebenarnya semua tergantung dari kebiasaan teman-teman ya, karena saya tidak menjamin juga ketika kita berganti framework atau berganti suatu aplikasi itu juga semakin mudah. Nah, ini yang menjadi tantangan. Kita sering belajar saja yang paling penting. Oke, kita tanpa coding kok kayaknya kok nggak enak. Oke, kita coba untuk mempraktekkan. Yang pertama-tama, karena kita juga sudah UTS ya, kita coba untuk ada di sini nih. Oke, di sini saya coba untuk saya refresh dulu. Jadi kalau kemarin teman-teman melihat di layar saya itu kan
ada publik itu kan masih jelek ya, masih ada bla 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 lorem ipsum, dan ini walaupun tidak secantik websitenya teman-teman. Nah ini saya cuma hanya kelas PBF, home, proyek root yang kemarin sebelum kita UTS. Nah ada di sini, ada di kontak. Nah ini kan proyek root yang kemarin ya. Terus di sini saya punya setelah UTS ini nanti coba saya untuk menggunakan session. Saya klik di sini. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya layar saya. Jadi ini merupakan satu contoh ya, satu contoh yang bentuk-bentuk kalau teman-teman kemarin sudah melihat proses bentuk basis data. Nah, sekarang kita tidak basis data lagi dulu, tapi kita coba untuk mempelajari terkait dengan sesi. Oke, nah di sini teman-teman bisa melihat tadi. Oke. Nah di sini proyek sesi ini sementara belum saya aktifkan, cuma saya kenalkan dulu aja di sini. Saya coba untuk membuat sebuah konsep sesi secara dasar. Jadi yang pertama kita lagi-lagi bermain di controller. Jadi ini sementara proyek out ini tidak saya jelaskan dulu, dan ini aksi itu yang kemarin sebelum UTS ya, kita pasang atau di sini aja lah. Maaf. Kita pasang di sini aja, di bawah aja di sini. Jadi public function. Oke, public function. Nah, di sini kita coba untuk membuat suatu controller, yaitu sesi, atau gini aja lah. Buat sesi dasar. Jadi saya buat dulu aja yang dasar dulu. Nah, ini biasanya keyboard. Oke. Ganti tatanan keyboard beda lagi nih teman. Jadi di sini saya memiliki sebuah function buat sesi dasar. Lagi-lagi di sini saya cuma hanya membuat buat sesi dasar. Kemudian di sini saya panggil return, kemudian view. Nah, view ini saya coba untuk membuat view baru ya. Namanya adalah sesi dasar. Jadi sesi dasar ini merupakan sesi underscore dasar. Jadi nanti di sini saya ingin menampilkan beberapa sesi yang nanti akan mau saya keluarkan sebelum masuk ke view. Nah di sini seperti biasa ya teman-teman ya. Maaf, di sini sudah saya bagi session out. Nah session out ini merupakan folder. Jadi terus saya buat suatu struktur teman-teman ya. Jadi dulu saya kan punya proyek root. Nah ini saya buat di folder sendiri, dan di sini saya buat juga di folder sendiri yaitu session out. Nah di sini untuk memanggil kita buat saja di sini new file. Nah di sini kita panggil atau kita buat sesi underscore dasar.php seperti ini, dan isinya adalah HTML5 dulu aja, nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu bootstrap dulu karena ini masih dasar. Sesi dasar. Oke, kita buat aja H1 sesi dasar. Terus oke, seperti ini dulu teman-teman. Kemudian tadi sudah, terus di sini saya tadi mana tadi? Rootnya belum ada ya, rootnya ya. Di sini kita pasang saja di sini, di tengah-tengah aja di sini. Kita copy aja yang terkait dengan perancangannya. Oke, root get project. Nah, di sini saya tambahkan sesi underscore dasar. Nanti URL-nya atau URI-nya kita panggil manual. Kita mainannya manual dulu nih di sini nih. Buat sesi dasar tadi saya kopikan ke sini ke project out. Nah, saya kopikan di sini ya karena kontrol otomatis dengan metodenya buat sesi dasar. Nah, di sini teman-teman, tadi sudah saya seperti itu. Terus kita coba untuk memanggil ini tadi jangan sampai lupa karena slashnya, karena foldernya bernama session out. Oke, kita coba dulu. Kita coba untuk ini tutup dulu aja. Coba untuk memanggil dari ini sesi dasar. Apakah dia muncul? Kita panggil saja di sini ya di Mozilla. Ini tidak hapus sesi tapi
sesi dasar. Apakah error? Oke, sesi dasar sudah muncul, tapi belum ada sesinya di situ, masih tulisan. Nah, sekarang coba kita masukkan bagaimana sih membuat sesi di dalam sebuah kode igniter. Di sini yang pertama, saya buat dollar object. Objek dari sesi atau ya sesi 1 gitu aja ya. Sesi 1 sama dengan session. Jadi ceritanya teman-teman, di sini saya memiliki objek yang berfungsi sebagai sesi. Jadi sesi itu adalah suatu kelas yang dimiliki oleh kode igniter. Session itu kode igniter. Kemudian kita menggunakan objek dari section itu menjadi seperti ini, teman-teman. Kemudian saya pengen melakukan setting. Nah, di dalam kode igniter, setting sebuah session itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan Pak bagaimana untuk belajar terkait dengan sesi. Nah, kita cari aja di sini session. Kita cek session itu bagaimana sih cara berita. Session, oke, ini masih searching. Saya perkecil dulu. Kok lama? Oke. Nah, ini ada session graph, cuma saya ambil yang dia session library, lebih lengkap session library-nya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat inisialisasi. Jadi inisialisasi itu yang paling gampang adalah ini nih, session terus kurung seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat bentuk ini tadi. Oke. Session ya sudah saya inisialisasi ya. Terus kemudian kalau kita pengen memberikan atau mengisinya bagaimana? Nah, di sini dollar objek sesi 1 sama dengan sama dengan seperti ini. Set. Nah, setnya ini kita sebelum saya lanjutkan kita lihat dulu. Jadi di sini masih ada set. Nah, setnya itu bagaimana? Setnya itu kalau misalkan kita melakukan setting itu di sini ada array yang harus kita masukkan. Array-nya dalam bentuk apa? Misalkan nih data 1 itu berisikan apa? Berisikan nama saya misalkan Isa Al. Nah, misalkan terus di data 2 noise, maaf teman-teman. Ada. Jadi kalau rekaman itu ini banyak yang ganggu nih di kampus. Oke, di sini data 2 itu misalkan apa ya, enaknya tahun aja lah 2024 misalkan. Jadi saya memiliki, sebentar kok ada yang salah tuh. Sesi kita cek save set object. Tak buat ini dulu aja lah, ini kok aneh, ada salah di mananya nih. Sesi kita ya, coba kita intip. Nah, sesi ini kan cara mengisinya seperti ini teman. Jadi ada set. Nah, ada set ini tadi get, ada set adding. Nah, di sini harusnya kan dalam bentuk seperti ini teman-teman ya. Cuma maaf, ada gangguan tadi, ini saya lupa harusnya begini. Oke, salah ini ya. Jadi ini sudah, nah ini sudah tidak error ya. Data 2, nah ini kita punya, karena panah dengan itu berbeda, 2024 misalkan seperti ini ya teman-teman ya. Lupa tanda panahnya. Nah, di sini ada set, sudah kita lakukan setting. Nah, bagaimana cara supaya kita itu bisa memanggil dari setting itu, tadi sudah kita setting nih data ini. Nah, bagaimana cara menangkapnya atau membacanya? Nah, jadi kan ada sesi dasar. Sesi dasar ini saya sisipkan kode PHP. Seperti biasa kita gunakan PHP. Oke, shift seperti ini. Di sini saya masukkan sebuah echo, terus di sini adalah data 1. Kita nggak perlu layouting format, nggak perlu ya. Seperti ini aja, dot dollar underscore session. Yang kita panggil tadi siapa? Yaitu data 1. Oke, kita panggil 2. Echo kita copy aja yang dari yang atas.
saya sempurnakan lagi biar nanti tidak BR. Nah, seperti ini. Oke, data 1 sudah, data 2 data 2, ini data 2 ya teman-teman ya. Oke, sip, seperti ini. Kita coba untuk melakukan pemanggilan sesi dasar apakah berhasil. Nah, ini teman-teman sudah berhasil ya. Karena apa? Tadi ketika kita menggunakan sesi dasar itu sebenarnya kita tadi sudah melakukan setting, melakukan set atau melakukan memberikan nilai pada sebuah sesi. Jadi sangat mudah teman-teman. Ini adalah cara memanggilnya dan ini adalah cara settingnya atau memberikan nilai. Jadi bukan memberikan, mengisi nilai. Jadi saya katakan mengisi nilai. Yang ini itu adalah memanggil sebuah nilai yang ada di dalam sesi. Oke. Tahap pertama kita sudah mempelajarinya, yaitu memanggil dan mengisi. Memanggil sudah, read-nya sudah, mengisi set itu sudah. Jadi jelas ya di sini ya. Kita sudah melakukan contoh dasar. Nah, kemudian contoh dasar nanti bisa teman-teman pelajari lagi di sini. Saya sebenarnya sudah membuatkan PPT, cuma seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa mendengar rekaman yang sudah saya rekam di YouTube ini. Nanti kita bisa belajar lebih ini ya, lebih dalam lagi. Oke, terkait dengan konsep set dan read tadi sudah. Sekarang saya pengen melakukan destroy atau menghapus. Jadi saya pengen menghapus semuanya, menghapus kenangan. Nah, kalau menghapus bagaimana Pak? Misalkan kita pasang return redirect aja ya. Jadi tidak tidak saya pasang itu, tapi saya pasang ini. Ini hapus sesi. Jadi saya pasang ini. Maaf tadi kok salah copy kayaknya. Ini returnnya saya gunakan redirect aja karena tidak melakukan rendering. Jadi di sini tadi redirect base. Nah, di sini saya slashkan itu adalah saya lupa. Saya cek dulu ya. Ini nanti kalau misalkan dia sudah terhapus, dia akan masuk ke sini. Nah, dengan cara seperti ini. Nah, oke. Saya panggil di sini object session ini dengan cara destroy. Nah, oke, sudah saya destroy. Nanti jadi kalau misalkan saya buat routes dengan sesi dasar ini, terus di sini saya gunakan sesi hapus, jadi ada sesi dasar atau kita ubah ya, nggak apa, sesi dasar ini sesi hapus saja lah ya. Jadi yang satu dasar, yang satu hapus. Jadi hapus all lah, ceritanya hapus all itu adalah destroy tadi, jadi hapus sesi. Nah, hapus sesi ini saya masukkan ke sini. Oke. Jadi kalau nanti misalkan jurinya saya panggil itu, pastinya dia akan menghapus sesi. Nah, oke, hapus sesi sudah dan sesi sudah terhapus. Pertanyaan saya begini, bagaimana kalau kita pengen menampilkan? Nah, menampilkan kan tadi sudah dihapus ya. Terus kita coba aja di sini root. Jadi kita lakukan cek. Sesi cek ini nanti kita akan melakukan cek dari isi sesinya itu, apakah masih ada ataukah sudah tidak ada di situ ya kan. Jadi di sini kita panggil saja ini. Oke. Cek sesi. Nah, cek sesi ini kita tak copy aja ya. Ini routes-nya bukan hapus tapi ini. Balik aja dulu biar konsisten, sesi underscore cek. Jadi biar nggak muter-muter ya. Nanti kadang-kadang saya sering salahnya di situ. Sesi underscore cek. Oke. Nah, kita lakukan cek saja. Jadi di sini saya pengen menampilkan. Nah, menampilkan apa? Menampilkan return ini. Apakah dia nanti akan berhasil? Kita cek, sesi cek. Nah, di sini
yang mau saya panggil adalah sesi cek. Nah ini saya delete, maaf, sesi underscore cek, saya enter. Nah di situ ada kata-kata seperti ini, bla 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 seperti ini. Nah bagaimana kalau misalkan tadi sesi dasar saya enter, dia bisa, terus sesi kesalahannya ada di mana, kita cek. Nah di sini session data 1 data 2. Oke, paham saya di sini. Kenapa kok dia tidak muncul? Karena di sini dia membuat sesi baru. Membuat sesi baru. Jadi di sini cara ngeceknya tidak boleh seperti ini nih. Jadi kalau ketika kita pengen ngecek, nah nanti begini, dia akan, oke, kita balik lagi di sini. Nah kita perbaiki tadi yang salah, tidak seperti itu untuk cara ngeceknya. Nah tadi kan kita sudah melakukan ini ya, destroy ya. Di destroy ini kita coba untuk melakukan melakukan cek. Nah melakukan cek ini, kalau ini nanti sudah tertaut sesi. Oke, gini aja, saya gunakan ini aja lah, DD dulu di sini ya. Jadi nanti DD itu nanti untuk memori dump itu ya. Di sini kita cek untuk ini objek sesi 1, kita panggil. Nah, oke, hapus sesi tadi, hapus sesi, saya enter. Hapus sesi, kok hilang yang saya hapus? Maaf, sesi hapus, bukan hapus sesi, salah. Oke, nah di sini tidak ada keterangan, tidak ada isi. Jadi dari di sini teman-teman bisa melihat beberapa isi dari sesi itu tidak di. Nah ini sessionnya, coba kita cek. Di sini tidak ada isinya. Nah tidak ada isinya semua, jadi benar-benar kosong. Nah bagaimana kalau kita pengen melihat, kalau teman-teman nanti misalkan kita cek di kontrol otomatis ini, kita juga DD juga aja. Kita sebelum masuk ke view-nya kita DD dulu aja sesi 1 ini. Jadi kita refresh sesi dasar, nah enter. Nah kalau teman-teman amati di sini ada beberapa yang coba kita temukan. Apakah dari memori dump ini kelihatan? Session ID-nya sudah ada, cuma isi, saya cari isi sessionnya. Oke, nggak detect ya di sini ya isi sessionnya. Jadi di sini, oke, di sini sebenarnya terproteksi, jadi tidak kedeteksi. Jadi oke, nggak apa-apa. Jadi kita tidak perlu melakukan DD lagi aja. Di sini kita langsung ke pemanggilan saja. Jadi di sini sesi dasar, kalau sudah disetting seperti ini maka dia akan muncul seperti ini. Nah, oke, terus tadi hapus sesi juga sudah. Nah terus pertanyaan saya begini, kalau kita pengen setelah hapus sesi, tapi kita itu pengen masuk lagi ke sesi ini, pengen masuk lagi ke sesi underscore dasar. Nah pertanyaan saya begini, kalau masuk lagi dia akan manggil lagi, bukan. Jadi view-nya seperti ini, jadi bukan return ini, tetapi return ke sesi dasar aja dulu. Oke, kita cek. Kalau dia sudah dihapus, tapi pengen ditampilkan lagi nih. Jadi ceritanya saya pengen menampilkan ulang, melakukan view lagi, melakukan render lagi. Saya enter. Oke, saya save. Ini tadi, ini tadi masih sesi dasar, jadi sesi hapus.
enter. Oke, sesi hapus masih bisa. Nah, coba teman-teman amati sesi hapus. Saat yang pertama tadi bisa, terus saat yang kedua sudah ada undefined array K1. Nah, K data 1 ini sudah error. Berarti artinya apa? Sesinya sudah hilang, tidak ada sesi, tidak ada data di sini. Nah, pertanyaannya begini, kalau terjadi seperti ini kan pasti error nih, ada error exception. Bagaimana supaya tidak error? Kita bisa melakukan modifikasi di dalam sesi dasar ini menjadi konsep seperti ini. Siap. Oke, nah ini kita coba untuk melakukan penambahan modifikasi if, seperti biasa ya, if kita buat seperti ini, kerangkanya else kita buat seperti ini, jadi if else. Jadi di sini saya cek aja is set. Jadi ketika dilakukan setting session data 1 is set ini ya, ini maka yang terjadi adalah ini. Jadi kalau terjadi seperti itu ini. Kalau tidak terjadi maka jadinya seperti ini. Nah, ini saya buat aja di sini kata-katanya adalah null data. Jadi ini saya tulis biasa ya, manual ya di sini. Jadi artinya tidak ada sudah kehapus. Jadi nanti kalau sudah kehapus ya biar dia tidak munculkan gitu. Nah, saya refresh. Nah, sudah aman ya, tidak ada error. Tapi kalau misalkan nih saya lakukan sesi dasar, kita enter, sudah muncul di sini. Tapi kalau misalkan ini ada sesi hapus, dia melakukan destroy yang pertama. Terus saya refresh lagi, enter lagi, maka sudah langsung otomatis null. Artinya data tersebut sudah dihapus dan tidak terjadi error. Tadi kan awalnya error ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lakukan kompilasi itu terjadi error, sehingga kalau error kan nggak asik jadinya. Itu yang nantinya kita coba untuk bermain-main. Jadi di sini tadi sudah saya tunjukkan bahwasanya sesi itu bisa kita lakukan pemahaman, kita bisa mempelajari seperti itu, bahwasanya sesi itu bisa mengatur yang terkait dengan login logout, di mana konsep dasarnya tadi seperti ini. Kemudian tadi saya cek dulu ya di codingannya untuk view tampilannya seperti ini di sesi. Oke, ini sesinya seperti itu. Kemudian kontrol otomatisnya saya hanya cuma membuat buat sesi dasar sama hapus sesi di sini. Jadi di sini saya gunakan 2 buat sesi sama hapus sesi, atau set sesi dan yang kedua adalah hapus sesi. Oke, di sini tadi contoh sebuah konsep di dalam set dan hapus. Jadi terkait dengan sesi sudah aman teman-teman. Terus yang mau saya oprek lagi itu adalah terkait dengan proteksi ya teman-teman. Jadi di dalam kan terkait dengan, misalkan nih saya coba untuk, tadi saya sudah membuat rahasia tes ini. Kalau misalkan saya routes ini misteri 1 ya, ini kan tinggal manggil aja nih misteri 1. Kalau mau saya panggil di sini, saya coba saya panggil. Oke, teman-teman pasti bisa melihat ini ada misteri 1, rahasia bla 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 ini. Ini terkait dengan misteri 1. Nah, bagaimana caranya saya pengen memproteksi misteri 1 ini supaya tidak bisa dimasuki orang tanpa dia melakukan set sesi. Set sesinya itu harus di set dulu. Jika tidak, maka dia nggak bisa masuk ke sini nih. Dia nggak bisa melihat ini. Bagaimana caranya? Di dalam fitur, maaf ini saya tutup aja biar fokus di sini. Jadi di dalam fitur kode igniter itu ada disebut dengan filter controller. Nah, filter controller ini mengatur supaya halaman itu siapa yang bisa mengakses. Kita cek di sini. Di sini ini ada URI routing. Teman-teman bisa melihat ini ya. URI routing ini terkait dengan bagaimana melakukan applying filter di dalam
kode igniter. Nah, di sini kita untuk membuat filter simple saja, teman-teman. Jadi di sini ada filter admin out ini. Kita melakukan tulisan seperti ini. Saya copy aja di sini ya. Nah, saya copy di sini, saya kasih koma, saya copy proteksi. Jadi saya kasih proteksi seperti ini nih, filter proteksi. Apakah sudah bisa? Apakah masih bisa diakses? Kita cek. Nah, di sini proteksi must be bla bla bla. Jadi di situ diomelin tuh sama si kode igniter. Proteksinya masih belum didaftarkan, masih terjadi error. Tapi biarkan saja dulu. Sini biarkan dulu aja. Nah, kita coba masuk ke sini lagi. Jadi proteksi ini nanti mau saya tambahkan. Bagaimana cara nambahkannya? Teman-teman, kalau di dalam kode igniter itu ada istilah filter di sini, teman. Jadi kalau ini saya tutup semua, ada kata-kata filter. Nah, saya pengen menambahkan sebuah proteksi di dalam filter itu. Jadi lagi-lagi tetap saya gunakan PHP Spark. Saya ketikkan di sini make.2 filter, terus namanya proteksi. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, kalau berhasil senang. Jadi sudah saya buatkan proteksinya di sini nih. Klik, muncullah ini. Jelas ya teman-teman ya. Muncullah satu file misterius dan saya nggak ikut-ikut mengetik. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul. Jadi di sini biar nggak banyak-banyak komen, saya rampingkan aja. Oke, seperti ini. Nah, di dalam proses filter ini, teman-teman, itu kita harus menuliskan before-nya apa, after-nya apa. Tapi untuk proses login dan logout atau memproteksi, kita cuma menggunakan before-nya sudah aman, sudah selesai. Karena after-nya itu nggak perlu di sini. Kita gunakan before ini untuk melakukan setting. Apa? Misalkan nih, kita buat if-nya apa? Kita lakukan ini nih, kita lakukan pemanggilan sesi. Jadi kalau misalkan nih, if gini aja, if session get, kita gunakan ini ya, get ya, metode get data 1 sama dengan ISA. Nah, atau kita buat gini ya, tidak sama dengan ISA, maka dia nanti akan di redirectkan. Jadi di sini kita nanti akan melakukan redirect ke mana? Return redirect. Nah, redirectnya ke to base URL. Kita lihat ya, routes-nya tadi itu saya pengen buangnya ke sini, proyek sesi. Jadi kalau misalkan yang sesi itu bukan nama saya, misalkan datanya bukan saya, nanti dia akan dilempar ke sini. Jadi session get data 1 sama dengan, jika tidak sama dengan ISA, maka dia akan terlempar ke situ. Tapi kalau enggak, dia akan masuk. Nah, di sini ada tahap berikutnya adalah kita memesan apa? Memesan dari, di sini ada settingan dari filternya. Nah, di sini ada filter. Filter ini kita gunakan aliasnya yaitu proteksi. Kita masukkan app slash filter. Kok nggak mau? Coba kita cek. app slash nama kelasnya apa sih? Kita coba kita cek proteksi kelas. Oke, seperti ini. Jadi sebentar, apakah gini? Saya kok lupa. Filter balik. Oke. Salah. Oke.
kita intip sih ya, kita intip dulu di kode igniter aliasnya di sini apps. Oke, tulisannya seperti ini, saya copy aja deh. Jadi seperti ini, app bla 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 bla, terus sum filter ini saya ganti menjadi proteksi. Jadi tadi kan namanya sesuai dengan yang di kelas tadi ya, proteksi. Oke. Nah, oke, sudah jadi seperti ini ya, app filter proteksi. Jadi di sini proteksi nanti itu akan mencoba untuk saya coba melakukan login sesi dulu. Jadi login sesi itu saya coba menggunakan ini. Jadi saya buat aja sesi dasar, saya enter supaya mengisikan dulu. Nah, ini kan Isa Albana bukan Isa ya teman-teman ya. Jadi apakah nanti dia bisa masuk? Kalau ini masih nano. Nah, kalau saya gunakan misteri 1, saya enter, teman-teman amati perubahannya. Dia tidak akan masuk ke dalam misteri tadi. Artinya apa? Langsung dilempar. Langsung, wah ini bukan Isa nih, lempar. Jadi ginilah, tadi kan biar nggak rancu ya. Tadi kan saya gunakan Isa, jadi biar gini aja lah guys. Saya ganti ke nama bukan Isa tapi Tony misalkan, Tony. Namanya Tony. Tak buat sesi dasar, tak enter. Oke, namanya Tony, datanya 2024. Terus kalau misalkan saya masuk ke misteri 1, dia tidak bisa masuk. Bagaimana kalau di sini saya ganti? Saya ganti menjadi Isa biasa seperti itu. Tak set dulu sesi dasar. Oke, sudah masuk Isa ya di sini. Terus di sini saya masuk misteri 1. Nah, teman-teman amati. Kalau data sesi saya isi nama Isa, maka dia bisa masuk ke sini. Logikanya apa teman-teman? Logika berpikirnya. Kalau saya bisa login menggunakan user dan password yang tepat, maka saya bisa melihat yang ada di sini nih. Terus saya pengen coba lagi. Ini saya coba, saya copy, saya paste di sini. Apakah masih bisa? Masih bisa karena kebuka, sesinya masih ada. Ini saya tutup semua, saya tutup. Terus saya coba untuk paste lagi di sini. Apakah masih ada? Masih ada. Kenapa? Karena sesinya belum selesai. Nah, bagaimana caranya kalau saya gunakan new private? Nah, new private saya enter. Nah, langsung teman-teman ya. Jadi kalau saya menggunakan private, maka sesi itu kan masih kosong, dia akan kelempar karena sesinya masih belum ada Isa. Nah, sekarang masih di sesi private ini, saya gunakan sesi dasar, tak enter. Terus tak buat new tab di sini, V, saya enter, maka dia akan muncul. Artinya apa? Yang baru saja saya terangkan ini, itu adalah konsep dasar bagaimana sebuah sesi itu bisa kita gunakan dalam proses login dan logout untuk memproteksi dari sebuah halaman. Jadi ceritanya halaman yang teman-teman amati ini itu adalah halaman rahasia. Dia perlu sebuah data untuk masuk, dan kalau sudah itu datanya benar, maka dia bisa masuk, bisa membaca. Tapi kalau datanya nggak benar, maka dia akan ditendang, dilempar di situ. Ambil contoh tadi sudah saya contohkan 2 kali ya. Oke, jadi ini adalah konsep dasar. Saya tidak, sebenarnya sudah saya buatkan, cuma tadi mau saya ketikkan kok biar teman-teman kreatif ya. Jadi saya buat ini ya, misteri 1. Ini kan masih, coba saya sini dulu aja, session out. Nah, session out ini sudah saya buatkan halaman autentikasinya, cuma tadi itu mau males ngoding formnya. Jadi teman-teman nanti atau di di Kamis, di hari Kamis itu kan kita ada praktikum ya, nanti akan saya gabungkan. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, sebenarnya simple, Anda siapkan aja nih sebuah form seperti ini dari modalnya Bootstrap, atau asetnya Bootstrap. Nah, di situ teman-teman bisa menambahi seperti ini, kemudian teman-teman nanti aktifkan session sama filter, sudah cukup. Nanti teman-teman bisa login, sudah bisa. Nah, ini tadi belum saya setting soalnya. Oke, itu teman-teman terkait dengan suatu bentuk sesi yang
seperti tadi. Monggo teman-teman, silakan. Tadi jelas apa yang saya jelaskan, apa yang saya paparkan? Jelas. Jelas, Pak. Jadi alhamdulillah kalau jelas. Jadi sebenarnya sering kita mendengar di workshop atau mungkin di kuliah-kuliah dari kelas itu biasanya tiba-tiba itu anak langsung dikasih materi login dan logout, tidak ke filsafat bagaimana sebuah login logout itu dibangun dari sebuah sesi. Nah tadi kan tak balik ya, jadi metode belajar kita itu belajar sesi dulu. Nah untuk setelah sesi sudah melekat di teman-teman, maka simpel. Cara manggil sesi itu ada 3 tadi ya, session seperti ini atau sesi name seperti tadi. Kelihatan ya teman ya. Jadi teman-teman kemarin kan tadi itu kan saya buat yang sesi ini ya, session get itu ada di mana? Teman-teman amati di file tadi, yang file saya itu yang ada di proteksi. Nah, proteksi ini session get data 1. Jika tidak sama dengan ISA, maka saya bisa saja memanggil dengan $_session itu bisa. Tapi saya buat style yang berbeda-beda ya. Jadi di sini tadi saya panggil dengan cara ini. Di sini saya panggil dengan cara ini. Sebenarnya sama saja teman-teman ya. Tinggal teman-teman pilih mana yang nyaman gitu aja sih. Sebenarnya sama. Tidak ada bedanya. Misalkan saya buat $_ tadi juga sama. Oke, jadi itu teman-teman terkait dengan sesi, teman-teman tadi sudah melakukan setting, destroy. Jadi kalau destroy itu coba dibayangkan begini, destroy itu teman-teman kan pernah ngeklik tombol logout, ya kan? Logout itu kan sebenarnya apa sih? Menghapus jejak, menghapus sesi. Nah, menghapus sesi dari browser Anda sehingga sesi itu mulai hilang. Ketika dia hilang, maka ya sudah pedot di situ, tidak terhubung dengan apa yang mau Anda lihat. Jadi kalau misalkan Anda itu buka user, buka apa, itu nanti akan akan mudah di situ teman-teman. Oke, tadi